Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news induk kripto lagi nih cuy ya, yaitu Bitcoin teman-teman. Nah, kira-kira ya bagaimana kondisi market saat ini dan ada sentimen-sentimen apa sih mengenai market cryptocurrency, nanti bakal diulas semua di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap teman ya. Jadi seperti biasa sebelum kita melanjutkan ke pembahasan nih ya, kita cek and recheck dulu mengenai kondisi market saat ini. Oke, dimana terlihat teman ya, Bitcoin itu mengalami pertumbuhan tipis ya dalam kurun waktu 24 jam hanya sebesar 0,14% teman. Dan mengenai rate dari Bitcoin ya, saat ini tuh dia berada di level 19.180 US dollar teman ya, yang tadinya itu hampir mendekati 20.000 US dollar. Dan kalau kita lihat ya di market last 7 day-nya, kalian bisa lihat sendiri ya, dia itu sempat mengalami penurunan yang cukup drastis ya ketika mendekati hasil CPA kemarin ya. Jadi harga Bitcoin itu turun hingga 18.000 US dollar teman-teman setelah hasil CPI keluar ya teman-teman ya, dan memberikan signal positif bahwa inflasi di Amerika itu menurun. Dia itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan lah teman-teman ya, hingga 19.800 atau 19.700 kemarin teman-teman ya. Jadi hampir mendekati 20.000 US dollar. Namun saat ini turun lagi cuy ya. Jadi artinya teman ya, untuk harga Bitcoin itu tertahan ya di area 19.000 US dollar untuk saat ini cuy ya. Dan mengenai rata-rata ya untuk market last 7 day-nya yaitu merah meruna cuy. Nah oke, dan di sini dilihat dari koin 360, kalian bisa lihat sendiri teman ya, meskipun Bitcoin saat ini mengalami hijau teman ya, namun pertumbuhannya cukup tipis. Dan rata-rata untuk market saat ini sudah mulai merah meruna ya, seperti ETH ya, SRP, stablecoin lainnya lah teman ya. Nah lalu ada sentimen dan news apa sih mengenai cryptocurrency ini, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman, di sini dikutip dari U2Day, di mana penulis Rich Dad Poor Dad ya atau Robert Kiyosaki ya, katanya sekarang lebih memilih Bitcoin daripada real estate teman-teman ya. Inilah alasannya. Oke, jadi di video Didi sebelumnya ya, Didi itu sudah banyak menjelaskan mengenai pendapat dan pandangan seorang Robert Kiyosaki teman ya. Yang di video Didi sebelumnya Didi juga sudah menjelaskan ya, akhir-akhir ini tuh Robert Kiyosaki itu sempat banyak men-tweet ya di tweetannya ya, yang menyarankan terhadap investor teman ya mengenai kondisi market global saat ini cuy. Yang bisa dibilang market global saat ini tuh tidak baik-baik saja ya, bahkan cenderung buruk gitu teman. Dan kemarin juga Robert Kiyosaki itu juga mencuatkan ya pendapatnya ya, bahwa dari dulu itu nggak pernah percaya dengan mata uang fiat ya sejenis US dollar cuy ya, karena memang US dollar itu seperti yang sudah dijelaskan bisa dicetak seenak jidatnya gitulah teman-teman, demi kepentingan dan keuntungan tertentu teman-teman. Dia lebih menyarankan bahwa banyak investor itu menginvestasikan uangnya teman, atau menaruh uangnya ya di perak, emas, atau enggak di Bitcoin ya. Itu sudah dibahas di video Didi sebelumnya. Baru-baru ini nih si Robert Kiyosaki itu men-tweet ya, katanya sekarang ini Robert Kiyosaki itu lebih memilih Bitcoin daripada investasi di real estate teman. Di sini Yuri Mokchan menjelaskan investor real estate terkenal memberikan alasan untuk memilih Bitcoin daripada sekarang katanya teman. Jadi memang teman ya, Robert Kiyosaki itu historinya ya, dia tuh bisa sukses seperti saat ini teman ya, karena dulu itu dia investasi di real estate. Nah kenapa sekarang kok nggak direkomendasikan oleh Robert Kiyosaki ya, padahal Robert Kiyosaki itu salah satu investor besar ya di real estate teman. Dia itu bilang teman ya, katanya saya itu tidak lagi merekomendasikan real estate ya, saya merekomendasikan Bitcoin teman. Jadi ini inti dari tweetan yang sangat jelas banget ya, bahwa Robert Kiyosaki itu tidak merekomendasikan real estate ya, namun dia itu lebih merekomendasikan untuk menaruh uangnya ke Bitcoin teman. Kira-kira alasannya apa cuy? Yuk kita kepoin. Oke, jadi pada 15 Oktober kemarin teman ya, Robert Kiyosaki itu sempat men-tweet katanya, mengapa saya tidak lagi merekomendasikan real estate ya dalam buku Kapitalis Manifesto 2022 saya katanya.
saya itu menyatakan Marxis mengambil alih AS dalam pemilihan 2020 teman-teman ya. Nah, menurut si Robert Kiyosaki, kaum Marxis ini akan menaikkan pajak properti, memberlakukan kontrol sewa, karena kenaikan suku bunga menurunkan nilai properti ya. Jadi menurut Robert Kiyosaki ya, saat ini Robert Kiyosaki itu lebih merekomendasikan para investor untuk membeli emas, perak, dan Bitcoin cuy ya, karena alasan si Marxis ini teman ya. Dan di sini dijelaskan teman-teman ya, katanya dia menggambarkan fakta bahwa investasi di real estate ya menjadi jauh lebih sulit ya sejak tahun 2020 teman-teman. Karena menurut Robert Kiyosaki ya, pemerintah AS itu yang baru terpilih ya, bermaksud untuk meningkatkan pajak atas properti, menerapkan kontrol sewa ya, seperti yang sudah di tweetannya barusan. Oke, selain itu menurut Robert Kiyosaki juga teman ya, dia itu menyatakan bahwa kenaikan suku bunga yang sering terjadi tahun ini akan menurunkan nilai properti real estate teman ya. Dan meskipun pemerintah AS itu melakukan hal tersebut terhadap properti real estate temen ya, namun kenyataannya tidak satupun dari masalah ini tuh yang dapat diterapkan pada Bitcoin temen ya. Yang artinya pemerintah AS itu tidak bisa mengontrol Bitcoin temen ya. Makanya Robert Kiyosaki lebih ya merekomendasikan ya untuk para investor menaruh uangnya itu di emas, perak, atau enggak Bitcoin cuy. Oke, jadi ini salah satu alasan kuat ya mengapa Robert Kiyosaki dari dulu ya merekomendasikan untuk membeli emas, perak, atau enggak Bitcoin teman. Oke, dan saat ini teman ya, katanya ekonomi jatuh, pasar saham bangkrut. Dan menurut Robert Kiyosaki ya, Bitcoin saat itu jauh lebih penting ya daripada sebelumnya, karena ekonomi AS saat itu benar-benar jatuh cuy ya. Nah, ada satu pesan teman-teman ya yang diungkapkan oleh Robert Kiyosaki teman-teman ya, yang ini menurut Didi cukup menarik ya teman ya untuk kita pahami dan untuk kita cerna teman-teman ya mengenai Robert Kiyosaki ini. Dia itu menambahkan teman ya, katanya bahwa Bitcoin itu tidak akan melindungi pendapatan seseorang sekarang, tetapi dapat melindungi kekayaan seseorang cuy. Jadi bisa dibilang teman ya, memang jika kalian membeli Bitcoin teman ya, Bitcoin itu tidak dapat melindungi pendapatan kalian ya, karena melihat ekonomi global yang saat ini lagi rancu ya, banyak inflasi di mana-mana teman ya. Lebih banyak yang merugi ya saat ini teman ya untuk para investor teman. Namun dengan kalian membeli Bitcoin, paling enggak kalian tuh dapat melindungi kekayaan kalian. Jadi maksud simpelnya itu seperti itu ya. Jadi ini menurut Didi pesan yang cukup bagus ya untuk para investor teman. Oke. Nah, oke. Untuk berikutnya teman ya, dikutip dari bitcoin.com, di mana di sini katanya impor emas September Turki itu naik hingga 1.700% cuy. Wow ya. Karena pertukaran lira yang jatuh dengan logam mulia teman ya. Jadi memang kita ketahui teman ya, ekonomi global ya semenjak Rusia dan Ukraina itu perang ya teman ya, itu tuh banyak yang kalang kabut lah bisa dibilang ya untuk ekonomi global. Hal ini menyebabkan ya saat ini tuh Turki mengalami inflasi yang cukup besar teman ya. Nah, hal tersebut teman ya menyebabkan mata uang Turki atau lira ini mengalami kejatuhan ya dengan logam mulia. Oke, jadi di sini menurut data teman ya, pasar logam mulia teman di Turki ini meningkat drastis teman ya untuk permintaannya teman ya, dimana pertumbuhan permintaannya itu naik hingga 1.700% teman, lebih banyak daripada jumlah yang dibawa ke negara itu selama periode yang sama dalam 1 tahun yang lalu. Yang artinya ini peningkatan yang cukup drastis ya. Ada apa gitu teman? Pada bulan September kemarin teman ya, permintaan logam mulia ini meningkat hingga 39.000 kg teman ya. Dan hal itu menjadikan total logam mulia yang diimpor oleh Turki pada tahun 2022 itu menjadi totalnya itu 140.000 kg teman ya. Namun meskipun ada kenaikan impor logam mulia di Turki saat ini teman ya, namun ini masih lebih kecil ya daripada impor Turki pada tahun 2010 ya, sebesar 44.000 kg teman ya. Di sini dilaporkan mengaitkan lonjakan permintaan dengan persyaratan identitas untuk membeli falas ya. Jadi falas ini adalah valuta asing ya, atau mata uang yang dipakai atau diterima sah ya sebagai alat transaksi internasional lah, intinya seperti itu teman. Nah, katanya peraturan ini tuh menyebabkan orang atau entitas
dengan permintaan falas teman-teman ya, atau valuta asing besar untuk menggunakan emas sebagai ganti lira Turki dalam transaksi mata uang asing. Oke, karena memang saat ini Turki itu dilanda inflasi yang besar teman-teman ya. Makanya untuk perdagangan internasional teman-teman ya, mereka itu memberlakukan peraturan untuk memakai emas teman-teman ya daripada uang lira teman-teman, atau uang dari Turki ini teman, karena nilainya mengalami depresi yang cukup tinggi teman ya, atau mengalami penurunan teman ya hingga 300% teman ya terhadap dolar AS ya. Makanya mereka itu lebih memakai emas nih untuk alat bertransaksi internasional teman. Oke, jadi itu alasannya kenapa permintaan emas di Turki itu melonjak tajam hingga 1700% cuy. Nah, dan gak hanya emas aja sebenarnya teman ya. Di sini selain emas itu Turki juga mengimpor perak juga teman dalam jumlah besar ya. Nah, dan gak hanya perak aja teman ya. Turki itu juga menggunakan mata uang digital ya seperti Bitcoin dan stablecoin Tether untuk transaksi internasional. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh Rusia teman ya, untuk memakai mata uang digital cryptocurrency sebagai alat pembayaran internasional ya untuk bisnis teman ya. Jadi Turki ini ya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rusia ya untuk mengatasi inflasi di negaranya. Oke. Jadi di sini terlihat banget ya, makin ke sini cryptocurrency itu sudah mulai merasuk teman ya di bisnis internasional teman, karena memang keadaannya kepepet gitu teman ya. Karena banyak negara-negara yang saat ini mengalami inflasi yang cukup besar teman. Salah satunya Turki ini teman. Oke, jadi itu tadi teman ya updatean sedikit nih mengenai cryptocurrency teman ya. Namun dari updatean ini semua teman ya, Didi itu tertarik dengan saran yang diberikan oleh Robert Kiyosaki teman ya, bahwa Bitcoin itu tidak akan melindungi pendapatan seseorang saat ini teman atau sekarang ya, tetapi Bitcoin itu dapat melindungi kekayaan seseorang ya. Oke, jadi kalau menurut Didi pribadi teman ya, potensi Bitcoin akan turun itu masih besar teman ya. Jadi kalian harus tetap hati-hati. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.